Sebelum aku bercerita lebih detail, aku di sini memohon maaf bagi siapapun yang membaca kisah kelamku ini, serta merasa jijik dan risih atas semua apa yang selama ini aku lakukan. Memang sudah menjadi nasib dan takdir yang aku harus terima. Aku memang sangat tidak layak dan tidak pantas mendapatkan pujian. Semua hanyalah tinggal penyesalan dan sakit hati yang harus kusimpan di dalam dada. Di sini aku akan menceritakan semuanya agar kalian tidak akan merasakan apa yang telah aku lakukan di masa lalu. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku meminta maaf kepada tante-tante atau pelangganku yang pernah aku layani dulu. Perkenalkan, nama aku Roy. Saat aku menceritakan kisahku ini, umurku sudah 33 tahun. Aku saat ini bekerja sebagai security di sebuah bank swasta yang berada di kota Surabaya. Saat ini aku sudah menikah dan saat ini istriku sedang hamil 2 anak pertama kami. Di saat aku sudah menikah, aku memiliki ekonomi yang baik, keluarga yang baik. Namun aku mengalami penyesalan dan gejolak batin yang aku simpan rapat-rapat. Aku merasa menyesal dan meratapi masa laluku. Hal ini terjadi gara-gara minggu lalu. Aku dan istriku saat sedang jalan-jalan di sebuah taman yang berada di kota Surabaya. Di saat sedang asyik berjalan menikmati keindahan taman, tiba-tiba aku bertemu dengan salah seorang wanita setengah tua yang dulu biasa sering ku panggil dia Tante Maya. Tante Maya tiba-tiba menyamaku dengan sapaan yang biasa dia sapakan kepadaku dulu. "Hai Beb, sayang ya ampun, sudah lama gak ketemu, kangen banget nih." Ia menyapa dengan raut wajahnya yang ceria. Mungkin ia pikir aku masih tetap single. Akan tetapi saat istriku mendekat, ia langsung bertanya, "Loh, ternyata kamu sudah mempunyai istri ya? Selamat ya. Ya udah, tante, aku pergi dulu ya." Seketika dalam hatiku merasa ada yang mengganjal, dan seketika aku mengaku kepada istriku bahwa beliau adalah temanku saat masih sama-sama bekerja di tempat yang dulu. Terpaksa aku berbohong kepada istriku, sebab ia tidak tahu bahwa aku pernah menjadi berondongnya tante-tante. Beginilah awal mula ceritanya. Saat aku masih kuliah semester 2 di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Surabaya. Kala itu aku mengambil kuliah jurusan akuntansi, dan saat itu juga usiaku baru menginjak usia 20 tahunan. Aku akan mendeskripsikan perawakanku kala itu. Tinggiku 178 cm, berat badanku sekitar 78 kg, dengan kulit sawo matang. Bisa dibilang menarik atau good looking, dan hobiku saat itu adalah bermain bola. Ibuku telah tiada saat usiaku baru 8 tahun, dan aku hanya hidup bersama kakak dan ayahku. Kakakku saat itu sudah bekerja di Pulau Dewata, Bali. Beliaulah yang mencukupiku semua kebutuhan kami saat itu. Ayahku saat itu sakit, dan saat aku menginjak semester 2, ayahku meninggal dunia. Hidup ini rasanya sangat frustasi dan kecewa dengan kenyataan hidup ini. Di saat yang sama, kakakku juga mengatakan bahwa ia tidak bisa mengcover lagi kehidupanku. Padahal di tahun 2012, biaya sewa kos saja sebulan paling murah 300.000 di kota itu.
Tapi aku tidak ingin berhenti kuliah. Oleh karena itu, aku yakin dan percaya setelah selesai kuliah, aku bisa bekerja lebih baik. Dan akhirnya aku mulai memikirkan untuk mencari pekerjaan tambahan. Karena ayah sudah tiada, jadi aku bisa kerja hingga larut malam. Aku pun mendaftar menjadi pelayan di sebuah bar. Aku memilih bar karena bar buka di malam hari, sehingga waktunya tidak bertabrakan dengan kuliahku. Karena penampilanku yang menarik dan mempunyai public speaking yang bagus, akhirnya aku diterima di bar tersebut. Pada awal mula bekerja, aku masih biasa saja dalam bekerja sebagai pelayan. Akan tetapi, setelah berjalan 2 minggu, aku bertemu dengan rekan kerjaku, atau yang bisa disebut dengan seniorku. Kuakui, memang dia sangat tampan, berpostur tinggi, berkulit putih, badannya atletis karena memang dia suka nge-gym. Sebut saja namanya Gofur. Gofur ini memang sangat diidolakan oleh cewek-cewek, khususnya para tamu yang berkunjung ke bar. Hal ini bisa dilihat dari uang tips yang Gofur dapatkan selalu lebih banyak daripada teman-teman lainnya. Aku pun ngobrol sama Gofur dan sedikit curhat, karena aku merasa kesulitan dalam hal ekonomi. Dan gak disangka Gofur memiliki sampingan sebagai gig ulu. Aku pun kaget mendengarnya. Ternyata memang benar ada pekerjaan seperti itu, dan dia pun juga menawariku untuk mencoba pekerjaan tersebut. Jadi begini, ada 2 tipe dalam menjalankan sebagai gig ulu. Ada yang hanya menemani makan malam dan ngobrol saja, dan ada juga yang menemani di tempat tidur. Gig ulu ini berbeda dengan kucing atau peliharaan. Untuk peliharaan hanya 1 orang saja, atau dikenal sebagai dengan sugar daddy atau sugar mommy. Akan tetapi kalau ini sifatnya lebih cenderung ke oven bow atau beberapa pelanggan saja. Jadi sifatnya tidak terikat pada 1 orang saja. Singkat cerita, pada awalnya aku hanya memilih untuk menemani makan malam dan ngobrol saja untuk komunikasi gig ulu dan customer saat itu melalui SMS. Nah, melalui Gofur inilah akhirnya aku mendapatkan pelanggan pertamaku. Aku menemani makan malam dan ngobrol di saat weekend malam minggu. Pelanggan pertamaku ini adalah seorang janda berusia 29 tahun. Hasilnya lumayan, bisa mendapatkan uang saku dari janda muda ini sekitar 350.000. Perasaanku sangat senang sekali, karena hanya kerja menemani makan malam dan ngobrol saja bisa dibayar segitu. Aku mengambil job ini setiap malam minggu dan setiap libur kerja saja. Lama-kelamaan aku makin terbiasa dan aku bisa mencukupi kebutuhan hidupku. Saat di posisi ini, aku sudah tidak memikirkan tentang agama lagi. Yang kupikirkan hanya bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Lalu, akhirnya aku mencoba yang namanya having sex bersama tante, atau yang sekarang disebut dengan oven bow. Aku mulai buka pesanan dan melayani tante-tante. Tapi jangan dipikir aku menerima sembarangan orang kayak Pramuria di Sarkem. Aku hanya melayani 2 tante-tante pelanggan yang memang berduit dan dari keluarga yang mapan hidupnya. Yang aku fokuskan saat itu hanyalah duit, dan duit. Dan aku juga belajar bagaimana caranya untuk memuaskan tante-tante dari video-video seru dan dari para senior-seniorku. Bagaimana cara mencium yang enak, menggigit buah yang asyik, menggigit bibir yang panas, serta memompa yang lama.
Semuanya aku pelajari, hingga bagaimana caranya agar lawan bisa puas dan keluar banyak seperti pada film-film seru. Semua aku pelajari dan akhirnya semuanya membuahkan hasil. 2 tante-tante yang harus aku layani setiap minggunya banyak memberiku keuntungan kala itu. Aku dibelikan HP iPhone yang kala itu sangat populer dan sangat mahal harganya. Uang saku yang aku dapatkan sampai jutaan setiap minggunya. Bahkan di tahun 2013 aku sampai dibelikan motor baru oleh tanteku. Bahkan terkadang sampai menemani keluar kota ketika ada urusan dengan bisnisnya, hingga menemani di rumahnya ketika suaminya dinas ke luar negeri. Luar biasanya, aku bisa mempunyai tabungan sendiri dan tidak lagi meminta uang kepada kakakku. Malah justru sebaliknya, terkadang malahan aku yang kasih uang kakakku. Akan tetapi di balik semua keuntunganku itu ada duka di dalam hatiku. Yang pertama, aku harus melayani tante-tante itu kapanpun, dimanapun, meskipun saat aku sedang sibuk, sedih, capek, dan bahkan saat aku sedang sakit sekalipun. Karena bagaimanapun mereka membutuhkan kepuasan customer. Jangan dikira body tante-tante itu seperti remaja yang seksi. Akan tetapi mereka berbadan besar, kulit keriput, apa mereka sudah pada lower, serta kadang berair. Bahkan terkadang mempunyai bau badan yang gak mengenakkan. Pokoknya jijik banget deh. Tapi aku harus berpura-pura menikmati setiap olahraga dengan mereka. Terkadang aku harus memaksakan saat itu, padahal aku jelas-jelas gak menikmati sekali kala itu. Semuanya aku lakukan agar kelihatan profesional di depan mereka. Dan aku selalu merasa rendah diri dan najis ketika bertemu dengan orang yang baru, apalagi saat bertemu dengan orang yang taat beribadah. Hidup penyesalan dan memandang rendah diri sendiri menjadi bayang-bayang dalam setiap hari-hariku. Materi memang bisa aku dapatkan, akan tetapi kedamaian di hati tidak bisa aku dapatkan. Saat akhirnya aku lulus kuliah pada tahun 2015, aku mengalami masalah hidup yang cukup membuatku ingin berhenti dari pekerjaan gelap ini. Jadi saat itu ada salah satu customer yang suaminya mengetahui bahwa istrinya suka jajan. Saat itu aku ketahuan suaminya saat sedang asyik berolahraga di kamar rumahnya. Aku dipukuli dan bahkan aku mau dipenjarakan sama suaminya. Tetapi karena tanteku melindungi aku, dia mengakui semuanya kalau dia yang memesan aku. Aku pun jadi selamat dari musibah itu dan lari dari masalah rumah mereka kala itu semenjak kejadian itu. Aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan gelap itu, apalagi kuliahku juga sudah lulus. Akhirnya aku meninggalkan kota tempat aku berkuliah dan mencari kerja di tempat lain, di tempat yang baru. Aku memulai hidup baru dan tanpa predikat sebagai gigs ulu. Akan tetapi, rasa bersalah masih saja menyelimuti kehidupanku sampai sekarang. Menurut kalian, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus jujur kepada istriku, atau aku harus diam 1000 bahasa untuk menebus semua dosa-dosaku seperti ini sih? Tulis komentar kalian ya.